Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya lah kita bisa kembali mengkaji sebuah ilmu tentang agama Allah, sebuah ilmu yang bisa mengokohkan seorang hamba di dalam agamanya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji sebuah kitab, sebuah risalah yang berjudul Makna Taghut. Sebelumnya kita telah mengkaji kitab tafsir kalimat tauhid atau makna la ilaha illallah. Dan ini insyaallah akan menjadi penyempurna dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Kitab ini juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sama penulis dengan tafsir Kalimatut Tauhid dan buku tauhid yang lainnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas atau murojaah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah pernah bahas, tapi alangkah baiknya jika ilmu itu terus diulang sehingga dia mutqin, sehingga dia tetap berada di hati kita. Karena seperti biasa penulis rahimahullah itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana beliau rahimahullahu ta'ala tidaklah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali ada contoh, kecuali ada teladan yang dia ikuti. Maka ini mencontoh Al-Quranul Karim, mencontoh kitabullah Al-Quran, yang mana para ulama bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah apa? An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama berselisih bahwa Bismillahirrahmanirrahim
itu bagian dari seluruh surah kecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Jadi mereka berselisih di dalam apakah dia bagian dari seluruh surah selain surah Al-Bara'ah ataukah dia sebagai pembuka di surah-surah yang ada. Yang paling kuatnya insyaallah bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka di seluruh surah kecuali surah Al-Bara'ah. Kemudian penulis rahimahullahu taala memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menulis seluruh suratnya. Di dalam menulis risalah beliau, di dalam menulis risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis sebuah risalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila Hiraqal adimir Rum. Beliau menulis sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad kepada Hiraqal penguasa Romawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintah Ali untuk menulis bismillah di dalam sebuah surat. Di dalam sebuah surat. Dan penulis rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mencontoh perbuatan para penulis, para syekh, para ulama, yang mana Ibnu Hajar rahimahullahu taala pernah menukilkan wa qad istaqarra 'amal al-musannifin ala iftitahi kutubihim bil basmalah. Ibnu Hajar rahimahullahu taala pernah menukilkan bahwa telah tetap perbuatan para penulis yang menulis kitab mereka dengan membuka buku-buku mereka itu dengan bismillah. Jadi mereka para ulama membuka buku mereka, memulai kitab mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu untuk littabarruk, meminta sebuah keberkahan. Dan ini adalah perkara yang senantiasa seorang muslim itu minta, yaitu keberkahan. Karena keberkahan itu sendiri dawamul khairi waluzumi. Dawamul khairi waluzumu. Yaitu tetapnya sebuah kebaikan dan terus menerusnya sebuah kebaikan tersebut. Itulah keberkahan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi amalan seseorang, mungkin tatkala dia salat, Allah berkahi kebaikannya.
Allah jadikan kebaikan itu terus ada dan terus menerus ada. Maka ini adalah suatu perkara yang setiap muslim harus selalu minta, harus selalu mohon, yaitu agar diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Karena bagaimana tidak, tatkala Allah memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita, maka kebaikan akan ada terus menerus di dalam kehidupan kita. Maka bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekadar ucapan, tetapi ada maksud di dalamnya, yaitu kita meminta keberkahan. Maka penulis memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya dia meminta keberkahan di dalam apa yang dia tulis. Bisa menjadi keberkahan untuk dirinya, bisa menjadi keberkahan orang-orang yang membacanya, bisa menjadi keberkahan orang-orang yang mendengarnya. Kebaikan yang sangat besar. Kemudian di dalam bismillahirrahmanirrahim itu untuk lil isti'anah, meminta pertolongan. Maka inilah sifat seorang muslim tatkala dia memulai sesuatu, tatkala dia ingin melakukan sesuatu, bukan dia percaya diri, bukan dia bersombong bahwa dia bisa melakukannya, tetapi apa? Seorang muslim itu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjaga diri ini kecuali Allah. Maka sungguh indah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengajarkan kepada kita tatkala ingin keluar rumah. Apa doanya? Ada yang hafal? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Nabi mengajarkan kepada kita tatkala keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya yang bisa saya lakukan kecuali semata-mata di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia keluar dari rumahnya, dia serahkan urusannya hanya untuk Allah. Karena dia tahu betul tidak ada yang dia bisa lakukan kecuali di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di dalam melakukan sesuatu, bahkan di dalam beribadah, di dalam ajakan untuk beribadah, tatkala muadzin menyerukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita balas? Apa? La haula wala quwwata illa billah. Tatkala muadzin menyerukan hayya 'alas shalah, mari menunaikan salat, mari menuju kepada kemenangan. La haula wala quwwata illa billah. Yang mana seseorang tidak akan bisa salat kecuali di atas pertolongan Allah. Dia serahkan, tidak ada daya, tidak ada upaya yang bisa dia lakukan kecuali di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
itu bukan ucapan semata tatkala kita membalas hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Ada makna di dalamnya, yakni kita serahkan jangankan urusan kita tetapi ibadah kita juga kita serahkan hanya kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sifat seorang muslim. Kemudian perlu diperhatikan bahwa hadis apapun yang datang yang menjelaskan tentang keutamaan memulai sesuatu dengan bismillah, maka tidak ada satupun hadis yang sahih tentang menjelaskan hal tersebut. Kalau kita mendengar sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang memulai dengan bismillah akan mendapatkan keutamaan. Atau sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa abtar." Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut tertolak. Hadis ini didoifkan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wala tuktabul basmalah fil kalamil ladzi fihi sab. Dan bismillah itu tidak ditulis pada perkara yang ada celaan padanya. Tatkala memulai sesuatu, kita tidak mengucapkan bismillah pada perkara yang ada celaan padanya, pada perkara kejelekan. Itu sebagai pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin menulis sesuatu, mungkin padanya ada celaan kepada saudaranya, mungkin padanya ada kejelekan, maka tidak pantas seorang muslim memulainya dengan kata bismillah. Dan seperti biasa rahimahullah, penulis rahimahullahu taala itu menyebutkan di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim tanpa khutbatul haja, tanpa adanya pendahuluan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi beliau langsung Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakumullah. Jadi beliau mencukupkan dengan Bismillahirrahmanirrahim tanpa menyebutkan khutbatul haja, karena padanya juga ada permintaan keberkahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dari apa yang bisa kita kaji dari Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk di dalam mengkaji kitab ini. Ma'na at-taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan
terhadap apa yang kita mulai ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkajinya, untuk menyelesaikannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.